Masa penjajahan Jepang di Indonesia terjadi sekitar tahun 1942 hingga 1945. Meski waktunya terbilang pendek, penjajahan Jepang itu telah menyisakan kepedihan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali bagi para wanita-wanita pribumi yang menjadi korban budak seks tentara Jepang atau disebut juga sebagai Jugun Ianfu. Masa remaja mereka direnggut secara paksa menjadi seorang Jugun Ianfu, budak seks, tentara Jepang untuk memenuhi kebutuhan seks para serdadunya. Termasuk di Banjarmasin. Banjarmasin merupakan salah satu daerah jajahan Jepang di Indonesia. Masuknya tentara Jepang menciptakan kengerian yang tidak terbayang, sebuah kisah kelam kejahatan perang yang dikaburkan oleh bayang-bayang sejarah. Mengangkat kisah pilu para wanita pribumi yang dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur. Para wanita pemuas nafsu atau Jugun Ianfu, mereka sangat menderita yang begitu mendalam, karena perilaku kejam serdadu-serdadu Jepang. Kondisi mereka disekap, diintimidasi dan dijaga ketat oleh tentara Jepang yang ada di sana. Lebih kejamnya lagi, para tentara Jepang tidak segan menyiksa para Jugun Ianfu ketika kemauan mereka tidak terpenuhi atau bila ada Jugun Ianfu yang mencoba kabur. Kedatangan bala tentara Jepang di Banjarmasin pada bulan Februari tahun 1942 silam, melalui dua jalan. Pertama, pasukan tentara Jepang yang berjalan kaki dari utara merupakan pasukan Angkatan Darat Jepang atau disebut Rikugun. Pasukan Angkatan Darat Jepang yang berasal dari Balikpapan, mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, menaiki perahu, walaupun ada beberapa yang menaiki sepeda dan berkuda menembus rute Muara Uya, Tanjung, Amuntai, Barabai, Kandangan, dan seterusnya hingga mereka sampai di Banjarmasin. Pasukan kedua menempuh perjalanan melalui jalan laut dan mereka mendarat di Jorong. Mereka ini adalah pasukan inti dari Kesatuan Angkatan Laut Jepang atau disebut Kaigun. Mereka ini tiba di Pelai Hari, akhir Februari 1942, dan terus melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Pasca tiba di Banjarmasin, para petinggi tentara Jepang berkeinginan membuat sebuah tempat yang dikhususkan sebagai tempat pemuas hasrat seks mereka. Walaupun di sana sudah berdiri beberapa tempat lokasi pelacuran, petinggi Jepang ingin sebuah tempat dikhususkan bagi mereka. Maka dipilihlah perempuan-perempuan Indonesia yang berusia muda yang nantinya akan dijadikan objek sebagai perempuan Jugun Ianfu, pemuas nafsu mereka. Rencana itu pun dimulai. Maka mulailah Jepang mendatangkan beberapa perempuan-perempuan muda atau perawan. Rata-rata berusia belasan tahun yang berasal dari Pulau Jawa. Proyek pengadaan perempuan-perempuan muda dari tanah Jawa dilakukan dengan berbagai modus. Ada yang awalnya bekerja di rumah petinggi Jepang lalu sengaja diboyong ke sana, karena rata-rata setiap petinggi Jepang memiliki pembantu lebih dari 2 orang. Ada juga dengan iming-iming nantinya akan dipekerjakan di pabrik-pabrik dan perkebunan atau janji akan disekolahkan. Ini merupakan salah satu cara penipuan dengan modus perbaikan dan perjuangan nasib yang sengaja diciptakan oleh pihak Jepang. Lebih gilanya lagi, ada sebagian perempuan muda yang diculik dan dipaksa untuk ikut ke sana. Mayoritas perempuan-perempuan yang didatangkan berasal dari rakyat jelata, dari keluarga tidak mampu, karena mereka lemah tak akan bisa melawan. Sutinah, seorang gadis berasal dari sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Pulau Jawa. Sutinah menjadi salah satu korban penculikan tentara Jepang, menjadi bagian perbudakan Jugun Ianfu. Suatu pagi, ketika Sutinah sedang pergi ke sumber air untuk mengambil air, tiba-tiba dia melihat sekelompok tentara Jepang yang datang ke desanya.
Hatinya berdegup kencang, karena dia tahu bahwa kedatangan tentara Jepang seringkali membawa masalah. Namun, sebelum dia sempat berlari kembali ke desa, seorang tentara Jepang menarik tangannya dan menangkapnya. Sutina berteriak meminta tolong, tetapi suaranya hilang ditelan angin. Dia digiring pergi meninggalkan desanya, meninggalkan keluarga dan desa yang dicintainya. Selama di tahanan, Sutina ditempatkan bersama perempuan-perempuan muda lainnya yang mengalami kejadian serupa dengan apa yang terjadi dengannya. Mereka semua merasa ketakutan dan kebingungan. Mereka berharap ada cara untuk bisa kembali pulang. Namun, semua itu tidak akan pernah terjadi. Lanjut. Sebagian dari mereka ada yang dipekerjakan di markas-markas tentara Jepang. Tentu saja bagi mereka yang memiliki paras yang kurang cantik dengan tubuh tidak seksi. Mereka dipekerjakan di sana sebagai pelayan dan tukang bersih-bersih. Bagi mereka yang memiliki paras cantik dan badi montok langsung ditempatkan di sebuah asrama. Perempuan-perempuan muda tersebut ditempatkan dalam bilik-bilik terpisah. Masing-masing berukuran 3 x 3 meter. Di masing-masing bilik tersedia segala perabotan seperti ranjang, kelambu, selimut dan di sudut kamar terdapat sebuah ruangan kecil yang hanya dibatasi kain. Mereka juga dibekali cairan pembersih dan obat-obatan untuk mencegah mereka terjangkit penyakit kelamin. Ternyata, Sutina menjadi salah satu penghuni di bilik tersebut. Para Jugun Ianfu itu harus siap melayani nafsu binatang para tamu. Selain untuk melayani militer Jepang, sebagian perempuan itu sengaja didatangkan untuk melayani pejabat tertinggi Jepang di Banjarmasin. Termasuk Sutina. Sutina menjadi salah satu pelayanan khusus pejabat-pejabat Jepang seperti Borneo Meishinbu, Kepala Kempeitai, Kepala Bank Tokyo, dan untuk direktur-direktur perusahaan besar Jepang. Para tamu yang datang ke asrama Telawang harus terlebih dulu membeli karcis, seperti membeli karcis bioskop. Ada perbedaan waktu kunjung bagi kalangan serdadu dan perwira Jepang. Siang hari sampai malam untuk pangkat serdadu, sedangkan tengah malam sampai pagi untuk pangkat perwira dan pejabat tinggi Jepang lainnya. Yang menarik, para tentara atau pejabat tinggi yang berkunjung tetap diwajibkan menggunakan alat pengaman atau kondom atau disebut juga sebagai kaput jas. Kaput jas yang digunakan merupakan buatan lokal. Diproduksi atas perintah militer Jepang. Kaput jas dari karet itu diproduksi sebanyak 3.000 sehari yang pembuatannya dilakukan oleh Lamberi Bustani atas pengawasan Jepang di pabrik Nomura milik Hitaki di Teluk Tiram, Banjarmasin. Melayani nafsu durjana militer Jepang, para Jugun Ianfu tak berdaya. Berontak atau menolak berarti celaka. Siap-siap teraniaya, disiksa bahkan dibunuh. Selain itu, upaya melarikan diri pun mustahil, karena alat transportasi dan komunikasi tidak semudah sekarang. Mencoba meminta pertolongan warga pribumi juga tidak mungkin, karena warga takut mendekati para Jugun Ianfu. Sanksi penyiksaan dan kurungan sampai pembunuhan, telah menanti bagi mereka yang nekat. Sutina, ditarik ke dalam pusaran penderitaan yang tak berujung sebagai seorang Jugun Ianfu, selama serdadu Jepang menduduki Indonesia. Setiap hari, ia dipaksa untuk menanggung derita fisik dan emosional yang tak terlukiskan, terpaksa merelakan tubuhnya untuk kebutuhan tentara Jepang. Dalam diam, ia merasakan kehilangan harga diri dan martabat sebagai seorang wanita. Setiap sentuhan, setiap tatapan, meruntuhkan serpihan hatinya yang rapuh. Sutina merasa pasrah, mencoba kabur pun itu percuma, resiko penyiksaan bahkan sampai dengan pembunuhan ada di depan matanya. Meskipun di tengah keputusasaan, ia tetap harus terus berjuang untuk bertahan hidup, meski itu membawanya lebih dekat pada kehancuran diri.